Bagaimana seharusnya sholat? Nah, itulah maka Abah pernah menantang Gus Baha. Kata Abah, kalau Gus Baha seorang orang ahli ilmu, saya siap memberikan 200 juta. Coba tunjukkan. Kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Adakah satu hadis? Adakah satu dalil? Yang sholat yang seperti kebanyakan kita lakukan sholat sekarang itu yang dicontohkan Rasulullah. Kalau itu yang dicontohkan Rasulullah, kenapa 4 imam mujtahid udah beda? Kenapa Imam Ja'far As-Shadiq baru 90 tahun dari Rasulullah udah beda? Ini harus kalian pahami. Jadi jangan apa yang sudah kalian hari ini, bahasa ini udah syuhroh wal istifadoh. Belum tentu segala yang syuhroh wal istifadoh itu. Oh, ini duriat Rasul syuhroh wal istifadoh. Buktinya dicek genetika bukan, dicek filologi bukan, dicek ini bukan. Dan disinilah tidak semua khobar itu benar. Dan disinilah kebenaran Al-Quran. Manusia harus diulang. Makanya tadi jangan punya anggapan mati sekali hidup sekali. Tadi semua. Bagaimana kata Allah kamu balik pada diriku. Sementara hakikat dirimu tidak pernah ridho pada diriku. Ngomongnya saja kita raditu billahi robba wabil islami dina. Tetap saja hidup aku. Wujud aku. Itu tandanya kita nggak ridho pada bertuhankan Allah. Raditu billahi robba itu bagaimana? Menyadari sifat 20 pada diri. 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi. Satukan, pahami sifat salbiah yang bukan berseberangan dengan kita. Maka inilah manusia sekarang. Sifat salbiah ditelanggar oleh manusia. Allah itu adalah qiyamu binafsihi. Artinya qiyamu binafsihi berdiri sendiri. Mulailah kisah Allah itu dibantu Jibril, Mikail, Israfil. Nah, karena tidak mengerti hakikatnya Jibril itu siapa. Mikail itu siapa. Allah menciptakan surga, jannatun ma'wa, jannatun na'im. Benar. Tapi mengertinya hakikatnya kalian nggak ngerti. Allah menciptakan neraka wel, neraka sakor, neraka ini. Tapi yang disebut itu apa barangnya? Kamu hanya tahu nama, tapi nggak tahu barang. Akhirnya nakut-nakutin manusia. Kisah surga dan neraka ini yang betul-betul kisah kebohongan yang dibuat manusia. Karena Quran tidak mengatakan begitu. Adapun Quran cerita tentang nar dan nur, jannah, itu taman, kebun. Dan semua orang akan berada, kalau orang sudah kaya, pasti punya taman, airnya mengalir dia. Ya, tadi, nggak bisa lihat dia Abah, kolam ada 7 kolam. Sebenarnya begitu mudah Allah memahamakan Al-Quran. Cuma manusia saja yang tadi, karena tidak ngerti dari awal. Akhirnya sholat pun tadi. Maka sampai hari ini kata Abah, kalau kalian ada punya dalil, buat Nabi Muhammad itu sholat sebagaimana yang kalian sholat. Karena kalau kalian anggap begitu, kenapa Nabi tidak mencontohkan? Inilah kebijakan Rasulullah. Karena manusia itu, kata Abah dalam sering Abah bahas, syariat Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Yang membedakannya mansakan. Quran itu yang mengatakan. Ya, Allah menyebutkan kata mansakan itu manasik. Allah menyebutkan syara'a. Syara'a itu syariat. Syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Hanya untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada one day one judge dari semua. Tadi ngapa-ngapalin Quran, maaf ya. Karena ini harus kalau nggak dirubah kelihatannya baik tapi buruk menurut Allah. Kita ini mau mendapatkan ridho Allah apa enggak sebenarnya? Atau kamu ridho manusia? Kenapa kita mencari sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah? Kenapa justru melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah? Kurang apa kisah Musa dan Baroh? Hei Musa, aku nggak bahagia dengan sholatmu. Karena sholatmu untuk kamu. Jadi ingat, sholat itu bukan untuk Allah. Untuk kita. Kalau kamu ingin bahagia, sholat. Tadi, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Sabarlah. Bagaimana disebut sabar itu? Siapa yang punya sabar?
Manusia itu nggak punya sabar. Sabar itu sifat Allah as-sabur. Tadi semua. Maka tujuan Allah menciptakan baik dan buruk ini untuk manusia mengerti Allah itu khairihi wa syarihi. Kalau kamu lihat wayang, ya, yang memerankan peran baik Pandawa itu ya Dalang. Dalang yang sama. Dalang yang sama yang memerankan Kurawa, Duryudana, dan teman-teman. Cuma Dalang ingin mengisahkan dalam Al-Quran itu. Kalau kamu ikut aku seperti si Pandawa. Selamat. Tuh. Maka itulah Allah hadis qudsi. Kalau kamu datang kepadaku dengan amalmu, aku akan uji amalmu itu. Kalau amalmu itu tidak bersamaku, kosong di hadapanku. Tuh, coba. Sampai muncullah ayat wahum yasabuna annahum yusinun. Baca asbabun nuzulnya coba. Kenapa ayat itu turun? Yabtaguna tadi. Ini manusia ini sekarang mengharang dalam beribadah pada Allah. Allahnya nggak jelas. Bagaimana kamu beribadah pada Allah? Allahnya jelas. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, "Faman lam ya'rif